Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naga Bista. Di sini saya akan menyampaikan program saya, yaitu Edukasi Manajemen Keuangan Keluarga Sederhana dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, program ini adalah program dari KKN periode 4, YO 298, Subunit 2, Daerah Keragilan Sembadi. Nah, lalu daftar isi dari materi ini, pertama itu ada dampak pandemi terhadap perekonomian, lalu ada kesalahan pengelolaan keuangan rumah tangga yang sering ditemui, lalu ada cara menghadapi dampak-dampak ekonomi dari pandemi dalam rumah tangga, dan juga saran tambahan dan menutup. Nah, kita mulai pertama dengan dampak pandemi terhadap perekonomian. Karena pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat, dan itu sangat berpengaruh pada bisnis dan perekonomian. Berdasarkan data dari laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, di Agustus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 itu minus 5,32%. Nah, terus kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Berarti ini juga meningkatkan banyaknya angka pengangguran, angka PHK, dan penurunan penghasilan. Jadi nantinya dari edukasi ini diharapkan bahwa prinsip yang bisa dipakai dari edukasi ini dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19 bagi masyarakat. Nah, lalu kita lanjut ke kesalahan pengelolaan keuangan rumah tangga yang sering ditemui. Yang pertama itu pengeluaran melebihi penghasilan. Nah, ini mungkin sekilas terlihat sangat jelas, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang terkendala di masalah ini, karena kunci untuk mencapai stabilitas keuangan itu adalah memiliki lebih banyak penghasilan dibanding pengeluaran. Nah, semakin besar perbedaan itu, individu tersebut akan memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Jadi kalau misalnya penghasilannya jauh lebih pengeluarannya, itu fleksibilitas lebih tinggi, bisa untuk diinvestasikan, ditabung, atau semacamnya. Nah, juga bahaya dari hal ini adalah biasa kalau misalnya pengeluarannya udah melebihi penghasilan, itu biasanya akan cenderung menggunakan pinjaman atau mengambil hutang. Nah, berbahaya kalau misalnya sudah terbiasa berhutang atau menjadikan hutang itu sebagai hal yang biasa, itu akan semakin sulit untuk keluar dari lingkaran hutang. Lalu yang kedua itu ada menggunakan kartu kredit melebihi batas kemampuan membayar. Nah, kartu kredit ini juga salah satu metode pembayaran yang sering digunakan di Indonesia, namun ini bukan jadi masalah selama pengguna kartu kredit itu mampu membayar tagihannya setiap bulan secara lunas. Namun itu akan menjadi masalah jika pengguna kartu kredit ini cuma bisa membayar batas pembayaran minimal tiap bulannya, jadi menyisakan sebagian besar dari hutang di kartu kreditnya. Nah, kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, itu akan semakin sulit untuk membayar hutangnya. Nah, lalu masalah ketiga yaitu tidak menabung atau berinvestasi sama sekali. Jadi, memiliki tabungan, investasi, ataupun dana darurat, dalam tanda kutip, itu adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Karena di jangka panjang akan banyak atau mungkin ada kemungkinan untuk terjadi keperluan-keperluan yang tidak bisa diprediksi di saat ini gitu. Misalnya nanti ternyata ada kebutuhan biaya tagihan rumah sakit yang lumayan tinggi, atau misalnya ternyata ada resesi ekonomi atau semacam itu. Kalau misalnya punya tabungan atau punya dana darurat atau punya investasi, itu masih bisa menghadapi masalah seperti itu. Namun kalau misalnya tidak punya sama sekali, itu bahkan gangguan finansial kecil pun dapat sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Nah, lalu tidak mencatat hutang. Maaf, ini di sini belum saya ngerti, tapi yang berbahaya dari tidak mencatat hutang itu adalah jika kita tidak punya rencana untuk membayar hutang kita, itu semakin lama hutang dibiarkan, itu bunganya semakin tinggi. Yang itu mungkin mirip seperti case yang kartu kredit tadi, itu semakin sulit untuk membayarnya. Gitu. Nah, lalu di sini ada cara menghadapi dampak-dampak ekonomi dari pandemi. Nah, pertama itu penting buat memahami sumber penghasilan. Nah, Anda ini bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti berapa sumber penghasilan yang dimiliki, apakah itu dari satu sumber atau misalnya dari berbagai sumber, misalnya punya bisnis sampingan. Terus apakah ada penurunan penghasilan di masa pandemi? Lalu apakah penghasilan yang dimiliki itu penghasilan yang nominalnya tetap atau tidak? Misalnya itu apakah itu dari gaji yang sesuai dengan kontrak bulanan atau itu bisnis yang jumlahnya tidak pasti. Nah, terus apakah penghasilan yang dimiliki cukup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga? Lalu
apakah saya perlu mencari sumber penghasilan baru atau tambahan? Nah, gimana sih kalau misalnya penghasilan itu ternyata kurang dari kebutuhan rumah tangga? Normalnya ada 3 opsi buat menghandle masalah ini. Pertama itu adalah mengurangi jumlah pengeluaran rumah tangga tersebut itu sendiri. Misalnya melakukan penghematan-penghematan seperti mengurangi tagihan listrik, mengurangi budget makan, dan semacamnya. Lalu yang kedua, kalau misalnya dirasa sulit untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga, atau mungkin setelah dikurangi pengeluarannya pun ternyata penghasilan masih belum cukup, itu bisa juga mencari sumber penghasilan tambahan atau meningkatkan penghasilan, seperti misalnya membuka bisnis sampingan atau mengambil kerja sampingan lagi. Nah, lalu yang terakhir itu opsi terakhir, dan ini juga harus sangat berhati-hati, yaitu mencari pinjaman. Dan jika mencari pinjaman itu harus punya rencana pembayarannya seperti apa. Nah, lalu langkah kedua itu buat list kategori atau list prioritas kebutuhan rumah tangga. Nah, itu jadi kebutuhan rumah tangga itu bisa dikategorikan, terus nanti diurutkan berdasarkan urgensi kebutuhannya dan kepastian nominal kebutuhan. Kalau misalnya itu sangat diperlukan dan misalnya uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan itu sudah pasti, itu urgensinya tinggi. Berarti. Nah, ini sedikit contoh. Nah, lalu langkah ketiga itu buat penyelesaian perencanaan pengeluaran bulanan. Terus karena ada kemungkinan bahwa penghasilan di masa pandemi itu berubah atau bahkan berkurang, itu juga perlu ada penyesuaian perencanaan pengeluaran bulanan. Nah, juga perlu diingat sebaiknya pengeluaran bulanan itu tidak menggunakan seluruh pendapatan jika bisa. Nah, sangat dianjurkan jika dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan tabungan atau investasi. Nah, ini ada contoh rencana pengeluaran bulanan, misalnya ada kategori, terus ada pengeluaran secara spesifik, budget, terus nanti diisi juga aktualnya, dan itu nanti dibandingkan apakah kita sudah bisa sesuai dengan budget yang kita rencanakan di awal. Nah, ini kalau misalnya tertarik untuk punya template ini saya sediakan di link berikut. Nah, lalu langkah keempat itu adalah buatlah rencana pelunasan pinjaman itu jika ada secara realistis. Jadi seperti yang saya sudah ucapkan berkali-kali, penting untuk sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman. Nah, terus dalam minjam itu, pas kita meminjam, kita harus sudah tahu dulu gimana cara kita bayar, kayak berapa lama kita bisa bayar, dan dari mana kita mengeluarkan uang untuk membayarnya itu. Nah, jadi kalau misalnya masih memiliki utang yang signifikan, pelunasan itu harus jadi prioritas pengeluaran bulanan. Nah, karena itu balik lagi, semakin lama dibiarkan, itu utangnya akan semakin berkembang. Jadi selama masih punya utang itu jangan mulai ke investasi dulu, yaitu yang pertama harus dilakukan adalah melunasi utangnya sebelum memegang. Nah, lalu langkah kelima itu siapkan dana darurat. Ini improvement ya, itu udah bukan menanggulangi lagi, tapi ini udah buat menanggulangi ketidakpastian ekonomi di kedepannya. Nah, itu menyiapkan uang atau tabungan untuk keperluan yang tidak terduga. Itu biasa dianjurkan untuk memiliki atau menabung sebanyak 6 kali penghasilan bulanan sebagai dana darurat. Tapi lebih baik lagi jika dapat menabung melebihi jumlah tersebut. Misal 12 kali penghasilan bulanan. Nah, ini contohnya kalau misalnya penghasilan bulanannya 3,5 juta, berapa sih target dana daruratnya? Nah, targetnya itu 3,5 juta dikali 6. Itu buat yang minimalnya itu 21 juta. Nah, lalu langkah keenam, jika langkah-langkah sebelumnya itu sudah terpenuhi, pertimbanganlah untuk berinvestasi. Nah, gunanya apa sih? Jadi, dari investasi, seorang tuh dapat merasakan nilai aset yang dimiliki itu bertambah seiring waktu. Jadi, hal ini juga bisa memberikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, bentuk investasi itu ada banyak banget. Itu ada bisa investasi properti, tanah, saham, deposito, reksadana, emas, dan masih banyak lainnya. Ini juga bisa dipelajari lebih lanjut jika ingin memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, untuk sebagai saran tambahan dan penutup, jadi saya sedikit recap, bagi semua kalangan masyarakat, uang itu berperan penting. Ini tidak bisa dipungkiri ya dalam kesejahteraan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi keuangan yang lebih baik demi mengatur keuangan secara lebih baik juga. Nah, masa pandemi ini juga memang jadi suatu tantangan besar bagi berbagai kalangan masyarakat, namun pemikiran positif itu penting karena selalu ada solusi untuk masalah. Dan juga sangat dianjurkan buat memulai menerapkan beberapa prinsip sederhana manajemen keuangan
agar mulai terbiasa dan lama-kelamaan makin disiplin terhadap manajemen keuangan keluarga. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau nomor telepon yang saya cantumkan berikut. Terima kasih.